Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 perempuan yang mendapatkan garansi akan menjadi penghuni surga utama, bahkan disebut sebagai pemuka surga utama yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir misalnya dalam Tarikh Ibnu Katsir, dalam satu riwayat, satu buku menjelaskan Al-Bidayah wan Nihayah, mengutip salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang garansi Nabi kepada 4 perempuan tadi. Kata Rasulullah yang dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa ada 4 perempuan yang akan nanti menjadi penghuni surga pertama. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah simbol dari seorang perempuan yang memiliki kekuatan dan ketangguhan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Asiyah adalah seorang istri dari penguasa yang sangat zalim dalam sejarah, yaitu Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun sangat menyayangi dan mencintai Asiyah karena Asiyah adalah dikenal dalam sejarah sebagai perempuan yang sangat cantik dan sangat menawan. Tidak mungkin seorang raja mempersunting seorang perempuan kalau perempuan itu tidak cantik dan tidak rupawan. Kecintaan Fir'aun sangat luar biasa, bahkan satu riwayat di awal-awal pernikahannya Fir'aun sangat bertekuk lutut ya kepada kesalehan Siti Asiyah. Tapi dalam perjalanan waktu ketika Fir'aun sudah mulai melampaui batas dalam perilaku, sikap, dan pemikirannya dan kekuasaannya, bahkan pada titik tertentu Fir'aun menyatakan diri sebagai Tuhan, memerintahkan semua yang hidup pada masanya harus menyembah kepada Fir'aun, termasuk kepada istrinya Asiyah. Disitulah ujian terberat bagi seorang perempuan yang bernama Asiyah. Bahkan dalam satu riwayat Fir'aun sempat melakukan intimidasi, penindasan secara psikis dan secara fisik kepada Asiyah karena Asiyah menolak untuk menyembah suaminya. Di tengah suasana yang semakin tertindas, Asiyah tetap setia untuk loyal kepada Allah dan meyakini, mempertahankan keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Bahkan di tengah kekejaman Fir'aun kepada istrinya, kepada Asiyah, Asiyah sempat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku hanya ingin punya tempat yang layak di surgamu nanti, dan aku mohon perlindungan dari kekejaman dan kezaliman suamiku." Rupanya apa yang disampaikan oleh Asiyah ini kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Asiyah dinyatakan sebagai penghuni surga utama dan pemuka surga utama dari kalangan perempuan. Salah satu faktornya karena Asiyah adalah seorang perempuan yang menjadi simbol tentang kekokohan dan ketangguhannya, bersabar dalam mempertahankan iman dan keyakinannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Siti Maryam. Kita banyak tahu Siti Maryam menjadi perempuan yang luar biasa. Karena kehebatan dan keistimewaan Siti Maryam inilah kemudian Allah menjadikan Maryam sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Maryam adalah seorang putri dari keluarga Imran, ya, yang sangat saleh. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Kenapa Maryam itu dicatat sebagai calon pemuka dan penghuni surga dari kalangan perempuan? Salah satunya adalah Maryam adalah simbol tentang perempuan yang pandai dan sangat lihai menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Luar biasa dalam riwayat yang bisa kita temukan bagaimana komitmen dan ketangguhan serta kekokohan Maryam untuk mempertahankan diri, menjaga kesucian kepribadiannya, kehormatannya, dan agamanya. Tak ada satupun ya laki-laki yang menyentuh bahkan melihat pun ya dari Maryam kecuali keluarganya ya. Begitu luar biasa dan sucinya Maryam ini, maka kemudian Allah mempersembahkan seorang putra yang bernama Isa ya. Nabi Isa alaihissalam ya. Satu-satunya perempuan yang melahirkan seorang anak tanpa pernikahan adalah Siti Maryam. Atas kehendak Allah. Kenapa? Karena Maryam seorang perempuan yang sangat kokoh dan tangguh berhasil mempertahankan kesuciannya.
Allah pun kemudian memberikan penghargaan dengan memberikan seorang putra yang sangat saleh. Kemudian yang ketiga adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah kita kenal sebagai perempuan yang sangat setia kepada suaminya, kepada Rasul. Ya. Supportnya, menghabiskan waktunya, energinya, pikirannya, harta kekayaannya untuk mensupport suaminya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah, ya, dan kesetiaannya yang luar biasa dalam perjuangan Rasulullah menjadikan Khadijah tercatat sebagai perempuan yang sangat salihah dalam sejarah. Banyak sebenarnya item-item mengapa Khadijah itu dianggap sebagai seorang wanita yang sangat salihah. Tidak hanya sebagai seorang istri yang taat pada suaminya, tapi tadi Khadijah rela menghabiskan dan mewakafkan seluruh pikirannya, energinya, tenaganya, dan mencurahkan cintanya secara penuh kepada Rasulullah SAW untuk berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah, yang tidak lain adalah putri dari Rasulullah SAW. Kita mengenal banyak tentang Fatimah dalam banyak literatur tentang Siti Fatimah ini. Seorang perempuan yang merupakan simbol dari pernikahan paling ideal dalam sejarah. Ketaatannya pada orang tuanya, kebaktiannya pada suaminya, berhasilnya membangun harmonisasi pernikahan dengan suaminya Ali bin Abi Thalib menjadi contoh, ya, menjadi alasan kenapa Fatimah layak dijadikan sebagai perempuan yang menjadi pemuka surga utama dari 4 perempuan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Saudara sekalian, itulah 4 ya perempuan yang mendapat garansi akan menjadi pemuka, ya, penghuni surga utama. Yang pertama adalah Siti Asiyah, istri dari Fir'aun. Yang kedua adalah Siti Maryam, ya, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga istri Rasulullah, Siti Khadijah Al-Kubra, ya. Dan yang keempat putri kesayangan Rasulullah SAW yang sangat salehah, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan tipe 4 perempuan tadi akan menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama para perempuan, dan tentu saja juga ini bagian inspirasi bagi para laki-laki agar bisa mentauladani, menjadikan model perempuan ini kenapa mereka masuk menjadi penghuni surga utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.